Singkat cerita, mereka pun berhasil direkrut oleh Inspektur Dada dan Pak. Rencana akan dilakukan saat pesta ulang tahun Thomas berlangsung. Pak menyarankan agar menggagalkan penyanyi yang akan tampil di acara ulang tahunnya dan menggantinya dengan pertunjukan sulap Jack. Singkat cerita, Inspektur Dada pun berhasil membujuk Thomas dan mengganti acara ulang tahun tersebut dengan pertunjukan sulap Jack. Sebelum acara dimulai, Inspektur Dada datang ke rumah sakit untuk meminta V mengambil Bitcoin guna memancing Thomas. Namun V menawarkan dirinya untuk bisa masuk ke dalam tim sebagai syaratnya. Inspektur Dada mau nggak mau harus menerima persyaratan tersebut. Inspektur Dada mulai mempersiapkan semuanya, mulai dari menyadap kamera, berlatih untuk memasuki ruangan mainframe, sampai dengan menyiapkan mobil van. Cảnh an ninh. Chuyện từ xa. Gọi tôi lấy chiếc nhẫn ra. Cần một chiếc xe van. Singkat cerita, malam pun tiba. Pesta ulang tahun Thomas pun dimulai. Dan saat semua tim pada posisinya, Pak pun datang untuk memberikan Bitcoin kepada Om Thomas. Om Thomas segera mengambil kartu tersebut dan menyetorkan Bitcoinnya. Setelah Thomas keluar dari ruangan tersebut, Jack mengundang Thomas untuk menjadi relawan sulapnya. Dengan cepat Jack mengambil cincin QR milik Thomas. Setelah mendapatkan cincin QR tersebut, Lin bergegas untuk masuk ke ruangan mainframe. Namun sangat disayangkan, Lin ternyata gagal. Cô biết con mệt nhưng cô đang ở bên cạnh con nè. Ráng lên. Sao chơi xuống vậy bé Linh? Vậy hả? Bé Linh đụng cò bắp. Căng à, cứu con. Tapi Dada dan kawan-kawan masih beruntung. Pada saat alarm menyala, handphone Thomas pada waktu itu dipegang oleh Jack, sehingga Thomas tidak tahu kalau ada orang yang telah memasuki ruangan tersebut. Dalam keadaan mendesak, Pak yang berada di dekat ruangan mainframe bergegas membantu Lin. Dia membatalkan rencananya dan mempunyai rencana baru. Singkat cerita, Pak pun masuk ke dalam ruangan mainframe itu, memindai QR yang ada di cincin, dan dalam waktu sekejap Via berhasil meretas dan mengambil saldo Bitcoin itu. Pertunjukan sulap Jack pun ditutup dengan letusan kembang api. Saat kembang api meletus, mereka pun berhasil melarikan diri dengan selamat. Saat mereka bergegas kabur, tiba-tiba mobil mereka pun tertabrak. Setelah sadar, mereka ternyata telah ditangkap oleh Ghost. Ghost memaksa V untuk memberikan sandi Bitcoinnya. Karena V menolak, akhirnya Pak pun dibunuh. Setelah Ghost mengancam akan membunuh Lin, akhirnya V pun memberikan sandi Bitcoinnya. Singkat cerita, Inspektur Dada dan kawan-kawan pun dilepaskan begitu saja. Saat Dada dan kawan-kawan mulai putus asa, V tersadar kalau mereka bisa melacak histori Bitcoin tersebut. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa Thomas bukanlah Ghost. Ternyata Ghost yang selama ini kita kira adalah Ghost adalah salah. Ghost adalah Pak itu sendiri. Setelah mengetahui bahwa Pak adalah Ghost, Inspektur Dada dan kawan-kawan mulai membalas dendam kepada Pak. Awalnya Pak bertemu dengan Jack, lalu V, Luhan, dan juga Lin.
Singkat cerita, Pak berusaha kabur bersama Via dengan menggunakan kapal. Namun, Inspektur Dada berhasil mengejarnya. Vi pun berusaha untuk menyelamatkan Pak dan kabur bersama setelah mereka lolos dari Inspektur Dada. Vi mengajak Pak untuk pergi ke tempat persembunyiannya di sana. Vi berhasil menyelamatkan Pak dan meyakinkan Pak. Pak pun akhirnya mentransfer saldo Bitcoinnya ke ponsel Vi. Keesokan harinya setelah Pak terbangun, ia baru sadar bahwa Vi juga telah menjebaknya. Pak pun tertangkap. Di sini dijelaskan bahwa Pak ingin melunasi hutangnya dengan mafia, namun sifat serakahnya untuk menguasai program Chimera milik Thomas membuat dia terjatuh. Ditambah lagi B yang berhasil mencuri Bitcoin miliknya, dan dia sendiri yang tertangkap polisi di awal skin yang membuat dia melakukan ini semua. Namun sesaat sebelum Pak tertangkap, Pak berhasil menghapus semua bukti yang mengarahkan dirinya sebagai ghost. Nhanh gọn. Cả chỉ vì một thứ thôi, sếp ạ. Chứng buộc tội. Anh đã có nhớ nhóm siêu 6 của mình à? Jack đã mở học viện ảo. Sehingga Pak hanya di penjara yang awalnya seumur hidup menjadi hanya selama 8 bulan. Di akhir cerita ditunjukkan Jack membuka sekolah sulap untuk anak yatim. Luhan sudah bertobat dan pensiun dari kegiatan kriminalnya serta bekerja di Inggris. Sedangkan V dan B berlibur ke suatu tempat. Tamat, ending yang mempakan. Secara keseluruhan filmnya seru ya Sambaters, butuh memutar berkali-kali untuk benar-benar memahami alur ceritanya. Sangat banyak plot twist namun masih bisa diterima. Kalau disuruh memberi nilai dari 1 sampai 10 mungkin nilainya 6. Bagaimana menurut kalian Sambaters? Berminat memiliki Bitcoin atau berminat jadi hacker? Demikian alur cerita Bitcoin Heist. Jangan lupa tinggalin sambatan-sambatan kalian di kolom komentar. Matur, thank you.